Alhamdulillah hari ini kita masuk pembahasan mengenai kebangkitan kembali peradaban Islam dalam bidang sosial budaya dan juga intelektual. Nah, sebelum sosial budaya dan juga intelektual, apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Ada yang ingat? Bidang agama terus bidang politik. Nah, sebelum kita masuk bidang agama dan bidang politik, kita harus tahu apa sebelumnya. Harus tahu faktor-faktor yang menyebabkan kebangkitan peradaban. Yang pertama ada kebangkitan Islam dalam bidang sosial budaya. Itu terpengaruh oleh 4 poin. Apa saja? Yang pertama, munculnya kembali sastrawan muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya olahragawan yang memiliki prestasi internasional. Jadi bukan prestasinya itu bukan sekadar di tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai ke internasional. Sekalian, itu kalau itu udah ada pembahasannya, semua kakak kelas dari buku pembahasannya. Tapi nggak semua tokoh adil. Satu tokoh aja nggak adil. Khususnya di sastrawan muslim itu Najib Al-Qailani. Siapa beliau? Beliau ini merupakan salah satu tokoh yang berada pada saat kebangkitan kembali peradaban Islam di bidang sosial budaya. Apa katanya? Najib Al-Qailani ini memadukan nilai keislaman, kritik sosial, dan dinamika masyarakat muslim. Nah, jadi adanya Najib Al-Qailani ini dalam peradaban Islam di bidang sosial budaya ini, beliau ini membangkitkan untuk menunjukkan bahwa sastra menjadi media sastrawannya. Ada 5 tingkatannya. Ada kan naskah, muskah, dekorasi, dan kontemporer. Satu lagi itu juga digital, ya, interaktif. Ini baru muncul nih yang digital ini. Oke, itu seni kaligrafi Islam ya. Nah, jadi kaligrafi ini sebagai seni tertinggi dalam tradisi Islam. Dulu kaligrafi ini banyak macamnya, tapi setelah lunturnya hilangnya nggak lagi nampak waktu masa kemerdekaan peradaban Islam, itu kan yang beratus-ratus kaligrafi kan hilang macamnya. Sehingga sekarang ada 7 bagian kaligrafi sekarang ya. Masuk ke poin selanjutnya yaitu kebangkitan fashion Islami. Nah, kalau udah kita dengar fashion Islami, pasti perempuan nggak luput akan hal itu. Pasti setiap hari akan memikirkan fashion yang mana ya yang dipakai, baju yang mana yang mau dipakai. Kayaknya fashion ini udah pernah deh beli. Nah, kalau perempuan gitu nggak sih? Kalau udah dibeli itu, gantilah model yang lain. Itu namanya fashion. Nah, jadi fashion ini juga termasuk salah satu kebangkitan peradaban Islam dalam bidang sosial budaya. Apa katanya? Kebangkitan fashion Islami menunjukkan perpaduan nilai kesopanan dan gaya modern. Selain gayanya modern, tapi dia tetap sopan. Itu yang harus diperhatikan. Fashion Islami ya, bukan fashion yang orang-orang barat. Nah, jadi ini semakin diakui secara global. Kok bisa diakui Dolls and Garden. Terus yang ketiga ada brand Uniqlo, itu brand dari Jepang. Dulu mereka itu belum ada baju-baju muslimah seperti kita. 2015 lah mereka baru memperkembangkan. Munculnya ilmuwan muslim. Yang kedua, pembaruan pendidikan Islam. Lahirnya ilmuwan muslim. Maka antum cuma dari buku itu aja, karena kalian kan buku panduan buku itu. Ada berapa lahirnya ilmuwan muslim di dalam buku itu? Berapa ilmuwan yang dijelaskan di sini? Itu bukan pada masa awal peradaban Islam ya, tapi mereka ini pada masa kebangkitan kembali peradaban Islam. Makanya dibilang dengan modern. Siapa yang Sayyid Ahmad Hasan? Beliau ini mempelopori pembaruan pendidikan Islam melalui gerakan ahli hati, itu gagasan yang dibuat. Lalu pemikirannya mengajak umat Islam untuk bergerak, kreatif, dan sadar diri sebagai pelaku sejarah. Beliau ini, si Muhammad Iqbal ini, beliau sadar akan sebagai salah satu pelaku sejarah. Oke, di sini kakak punya LK. LK-nya itu kakak buat 6 lembar. 6 lembarnya itu kakak bagi-bagi, nggak semua kalian kupas. Jadi dalam bidang sosial budaya tadi kan ada 4. Apa aja? Munculnya ilmuwan, sastrawan, muslim. Munculnya olahragawan, muslim. Kebangkitan seni kaligrafi Islam, satu lagi fashion Islam. Nah itu kan 4. Jadi 1 nanti mau kakak contohkan, 3 kakak bagi. 1. Lalu yang
dianya di bidang sosial budaya, itu aspeknya yang tadi. Ada sastrawan muslim, ada munculnya orang ragawan, kebangkitan seni kaligrafi dan fashion Islam. Itu aspeknya. Tapi kalau dalam intelektual, apa aspeknya? Nah, bedanya kalau di sosial budaya aspeknya 3 tadi. Tapi kalau di intelektual itu semua aspeknya sama. Contohnya di Universitas Sastrawan Muslim. Contohnya siapa tokoh internasionalnya? David Al-Khailani. Ini nama ambilnya. Nah, ini semua udah ada. Karyanya apa? Itu si Najib Al-Khailani itu ada karyanya novel, drama, terus ada karyanya syair juga. Nah, banyak karyanya. Terus boleh disebutkan sama saya. Terus contohnya kalau dia dari aspek kebangkitan sastrawan muslim, tadi contoh internasionalnya Najib Al-Khailani, kakak gue contohnya di Indonesia seperti siapa? Habibur Rahman El-Shirazi. Siapa dia? Habibur Rahman. Dia siapa? Apa karyanya? Ayat Cinta. Novel, ayat-ayat Cinta berkasih. Nah itu, kalau di Indonesia itu dia salah satu contohnya. Gitu dia. Jadi